Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Nah, untuk kesempatan kali ini kalian belajar bersama Bu Titis ya. Nama Ibu Titis Nurhidayati. Kalian dapat memanggil Ibu dengan Bu Titis. Kita akan belajar pada tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, dan pada muatan IPA. Untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah menganalisis pengaruh gaya. Yang kedua, membuat produk dengan memanfaatkan gaya dan pengaruhnya menggunakan barang bekas. Nah, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melempar bola? Iya, tentunya sudah ya anak-anak. Nah, kemudian apa yang akan terjadi saat kita melempar bola? Apakah bolanya menjadi diam? Atau bolanya bergerak? Atau bolanya berpindah tempat? Coba diamati bersama-sama ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gaya dan pengaruhnya. Kalian masih ingat kan apa itu gaya? Ya, tentunya masih ingat ya. Nah, gerakan mendorong, menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut dengan gaya ya anak-anak. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik posisinya maupun bentuknya. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda, contohnya yang pertama adalah gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya pada saat kita mendorong sebuah meja. Pada awalnya meja tersebut diam, kemudian kita berikan gaya dorong, dan meja tersebut menjadi bergerak, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya adalah pada saat kita mengerem sepeda. Pada awalnya sepeda bergerak, kemudian kita rem, ada gaya gesek pada rem dan ada gaya gesek pada ban sepeda serta pada aspal. Nah, setelah itu sepeda akan berhenti karena adanya gaya gesek. Kemudian yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi kecepatan benda. Contohnya pada saat kita mengayun ayunan yang dinaiki oleh teman kita. Pada saat kita memberikan gaya yang besar, maka ayunan akan melaju dengan kencang. Namun sebaliknya, apabila kita memberikan gaya dengan pelan, maka ayunan akan melaju dengan lambat. Selanjutnya, gaya dapat mengubah arah benda. Coba apa contohnya? Ya, benar sekali. Pada saat kita menarik sebuah mobil-mobilan, lalu kita berbelok, maka mobil-mobilan juga akan berbelok. Selain itu, pada saat kita bermain bulu tangkis, kita memukul shuttlecock yang menuju ke arah kita untuk kembali ke arah lawan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya pada saat kita bermain plastisin ya anak-anak. Nah, apakah kalian juga masih ingat macam-macam gaya? Ada gaya apa saja yang ada di sekitar kita? Iya, tentu banyak sekali ya anak-anak. Selain gaya dorong dan gaya tarik, ada juga gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya gravitasi, dan gaya magnet. Mari kita bahas persatu ya anak-anak. Yang pertama adalah gaya otot. Contohnya adalah seperti ini, ada bermain tarik tambang, pada saat kita membuat gerabah, ada seorang ibu menggendong anaknya, dan ada sebuah kerbau yang menarik gerobaknya. Nah, gaya otot merupakan gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia dan hewan. Gaya tarik dan gaya dorong termasuk ke dalam gaya otot ya anak-anak. Nah, yang kedua adalah gaya gesek. Ini contohnya pada saat anak-anak bermain sepeda.
Gaya gesek merupakan gaya yang menimbulkan gesekan ketika dua benda saling bersentuhan. Gaya gesek menimbulkan hambatan ya. Contohnya pada rem sepeda kalian atau pada gesekan ban dan aspal. Pada saat kalian rem, itu kanvas rem akan bergesekan dengan ban, kemudian akan menghentikan ban untuk melaju. Selain itu, alur pada ban juga memberikan gesekan pada aspal yang menimbulkan hambatan kelajuan sepedanya. Nah, yang ketiga adalah gaya pegas. Contohnya pada saat kita bermain ketapel, gaya pegas adalah gaya yang timbul akibat tarikan karena pegas ataupun per. Seperti gambar ya anak-anak contohnya. Nah, kemudian ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi merupakan gaya yang timbul karena adanya gaya tarik dari dalam bumi. Semua benda pasti akan jatuh ke bawah kan anak-anak? Coba kalian lempar sebuah kertas ke atas, nanti kertas pasti akan jatuh ke bawah juga. Nah, itu dikarenakan adanya gaya gravitasi. Yang terakhir adalah gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Ya, gaya magnet merupakan gaya yang timbul oleh magnet. Contohnya adalah seperti ini. Ya. Nah, setelah kalian memahami mengenai gaya dan pengaruhnya serta mengenai macam-macam gaya, marilah kita membuat sebuah proyek dan produk memanfaatkan gaya dan pengaruh gaya. Nah, coba perhatikan permasalahan berikut ini. Pandemi kita sudah 1 tahun, rasa bosan pasti terjadi pada anak-anak. Kegiatan sehari-hari banyak digunakan untuk bermain handphone saja. Nah, sekarang apakah kalian pernah memanfaatkan barang bekas untuk membuat mainan di rumah? Nah, marilah kita berkreasi membuat mainan dari barang bekas dengan memanfaatkan gaya dan pengaruhnya ya anak-anak. Mari kita selesaikan permasalahan di atas dengan membuat mainan kreasi kalian yang memanfaatkan prinsip kerja gaya serta pengaruhnya. Sekarang Ibu mempunyai contoh, kalian dapat menyimak dengan baik. Selamat menonton! Nah, sekarang
Ayo buka LKPD dan selesaikan penugasan. Selesaikan penugasan pada buku tulis. Kemudian kalian membuat produk. Nanti produknya kalian foto dan kalian upload pada Google Classroom ya anak-anak. Jangan lupa untuk penugasan juga diupload ya. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, benar sekali, ada gaya dan pengaruhnya, serta ada macam-macam gaya dan pengaruhnya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah senang atau membosankan? Adakah materi yang sulit? Atau materi yang kalian sukai? Jika ada materi yang sulit, kalian dapat tanyakan dengan menjabri Bu Titis ya. Untuk nomor Bu Titis sudah berada pada LKPD yang Ibu share. Tetap semangat belajar di rumah ya anak. Selesaikan semua tugasan pada buku tulis kalian, lalu foto dan kirimkan ke Google Classroom kelas kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.